Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Zulfi Diana Zaini, yang biasa dipanggil dengan Diana Zaini. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Konsentrasi kekhususan saya adalah hukum bisnis dan lebih khusus lagi adalah hukum perusahaan dan hukum perbankan. Di UBL saya adalah Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan atau yang biasa disebut dengan PSHP UBL. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang bagaimana keberlakuan hukum di dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja jangan diartikan secara sempit yang hanya terdiri dari norma atau kaidah, akan tetapi harus diartikan secara luas bagaimana norma dan kaidah itu dibentuk oleh diproses atau dibentuk dalam proses yang dilakukan oleh institusi atau lembaga yang membentuk hukum yang produknya menjadi undang-undang. Itulah hukum, itu menurut Mokhtar Kusumaatmadja. Oleh karena itu, hukum itu meliputi selain azas norma dan kaidah, juga meliputi prosesnya dan bagaimana proses pembentukannya dan institusi yang membuatnya. Keberlakuan hukum dalam masyarakat itu menurut Cicero tidak lepas dari adanya hukum. Hukum sama masyarakat tidak terpisahkan. Di mana ada masyarakat, menurut Cicero, disitulah ada hukum. Kenapa? Karena masyarakat tidak mungkin bisa hidup secara damai, hidup secara tenang, hidup secara kepastian kalau tidak ada hukum atau tidak ada sesuatu hal atau alat yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya kita bicara mengenai subjek hukum. Subjek hukum dalam arti secara luas, subjek hukum itu merupakan pendukung hak dan kewajiban yang berupa terdiri dari manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban serta badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sementara badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban itu diwakili oleh para pengurusnya, yaitu manusia. Nah, oleh karena itu kesimpulan kita, pendukung hak dan kewajiban itu subjek hukum, di mana subjek hukum itu adalah manusia dan badan hukum. Kapan atau sejak kapan manusia dikatakan sudah sebagai pendukung hak dan kewajiban? Sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUH Perdata ayat 2, bahwa manusia dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak ia masih dalam kandungan apabila keadaan memungkinkan untuk dia harus hadir atau harus dianggap sudah ada. Misalnya dalam penetapan ahli waris. Nah, selanjutnya badan hukum, kapan dia dikatakan sebagai subjek hukum? Sejak badan hukum itu didirikan dan diwakili oleh pengurusnya, maka itulah badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum. Kapan berakhirnya badan hukum? Tergantung dari kesepakatan para pihak selama disebutkan dalam akta pendirian, apakah selama 75 tahun atau 100 tahun dan lain sebagainya. Tergantung dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui apa itu subjek hukum, selanjutnya kita bicara pengertian dari objek hukum. Objek hukum itu adalah sesuatu yang bisa dihaki atau dimiliki oleh subjek hukum. Dalam hal ini, subjek hukum itu bisa manusia dan bisa badan hukum. Apa yang bisa dimiliki atau dihaki oleh suatu subjek hukum? Antara lain, di situ adalah barang. Barang itu kita dapat definisikan baik bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Barang bergerak yang berwujud itu kita lihat, kita dapat ketahui ada kursi, meja, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan barang bergerak tidak berwujud itu antara lain adalah saham yang sekarang sudah paperless di Badan Pasar Modal atau Pasar Modal Indonesia, yang sifatnya sudah paperless, yang hanya terdaftar saja.
Dan yang namanya objek hukum itu adalah selain benda bergerak, juga benda tidak bergerak. Itu juga merupakan bagian dari objek hukum. Oleh karena itu, semuanya dapat dihaki atau dapat dimiliki oleh subjek hukum. Dalam hukum perdata, yang dimaksud dengan objek hukum itu selalu disebut dengan benda. Ya, benda itu ada yang dapat diraba dan ada yang tidak dapat diraba. Yang mempunyai nilai uang yang efektif, merupakan satu kesatuan, dapat dikuasai oleh manusia. Itu yang tadi saya katakan. Badan hukum itu sendiri merupakan terjemahan dari rechtspersoon dalam bahasa Belanda, yaitu badan hukum merupakan terjemahan dari istilah rechtspersoon, merupakan yang dapat dikatakan persona moralis atau bahasa Latin dan legal person dalam bahasa Inggris. Batasan apa itu badan hukum? Meyers mengatakan badan hukum meliputi suatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sedangkan Luckman mengatakan badan hukum itu adalah personifikasi atau suatu Bestenhek atau perwujudan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penentu dari badan hukum itu biasanya adalah subjek hukum, yaitu manusia yang diangkat menjadi pengurus dalam badan hukum. Utrecht mengatakan badan hukum merupakan badan hukum yang berwenang menjadi pendukung hak. Selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum pada setiap pendukung hak dan hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.